Hai anak-anak kami semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Dan juga Bapak berharap kalian tetap semangat dan juga optimis untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Bersama saya, Bapak Berton Silalahi, kita akan belajar mengenai IPA terpadu kelas 8. Nah, sebelumnya anak-anak kami sudah belajar mengenai sistem gerak pada tumbuhan, juga sistem gerak pada hewan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Pernah nggak kamu bayangkan jika manusia tidak memiliki rangka? Kira-kira apakah yang terjadi pada manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Sistem gerak pada manusia. Bagaimanakah gerakan yang terjadi pada manusia? Mengapa tubuh kita dapat bergerak? Nah, untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran kita yang pertama bisa kamu lihat di slide, yaitu menguraikan sistem gerak pada manusia dengan ciri dan fungsi rangka, sendi, serta otot dengan tepat. Coba kamu amati gambar di bawah ini. Dari gambar di samping menunjukkan aktivitas perlombaan lari. Nah, menurut pengamatanmu, mengapa orang tersebut dapat berlari? Nah, tentunya karena ada otot dan juga rangka yang kuat sehingga orang tersebut bisa berlari. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah dapat bergerak. Demikian sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak pada tumbuhan dan juga hewan. Jadi tumbuhan juga mengalami gerak, hewan juga mengalami gerak. Demikian juga manusia mengalami gerak. Jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan juga otot sebagai alat gerak aktif. Rangka. Nah, coba kamu amati gambar di layar. Apa yang menyebabkan tenda tersebut dapat berdiri? Kemudian apa yang akan terjadi jika tidak ada kerangka dari tenda tersebut? Nah, jadi jawaban yang pertama, yang menyebabkan tenda ini dapat berdiri adalah karena ada kerangka dari tenda ini. Ya. Jadi coba bayangkan kalau misalnya tidak ada kerangkanya ini, otomatis tendanya ini tidak dapat berdiri. Nah, tentunya demikian juga pada manusia, rangka sangat diperlukan di dalam tubuh manusia. Coba bayangkan jika manusia tidak memiliki rangka, apa jadinya? Nah, berdasarkan letaknya, rangka terdiri atas ada rangka dalam dan juga ada rangka luar. Jadi rangka dalam ini sering juga disebut dengan endoskeleton. Itu rangka yang terletak di dalam tubuh. Kemudian ada rangka luar yaitu exoskeleton. Itu rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya adalah rangka pada vertebrata seperti arthropoda dan molluska. Nah, susunan atau struktur rangka pada manusia, ya bisa kamu lihat pada layar atau bisa nanti kamu lihat pada bukumu. Ini dia susunan juga nama-nama rangka yang terdapat pada manusia. Nah, bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Ya, otomatis jawabannya adalah bentuk kita juga akan berpengaruh, ya. Bentuk tubuh kita juga akan berpengaruh.
Jadi fungsi dari rangka itu adalah yang pertama untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Kemudian yang kedua memberi bentuk tubuh, yang ketiga melindungi organ penting tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian yang keempat tempat melekatnya otot. Yang kelima menegakkan tubuh. Yang keenam tempat pembuatan sumsum. Yang ketujuh menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Selanjutnya adalah mengenai rangka manusia, dikelompokkan menjadi ada tulang tengkorak, ada tulang badan, dan juga ada tulang anggota gerak. Nah, yang pertama tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu terdiri atas, bisa kamu lihat pada layar, ini dia bagian-bagian dari tulang tengkorak. Kemudian tulang badan, nah juga sama, tulang badan terdiri atas, ini ada bagian-bagiannya, bisa kamu lihat di layar. Ini dia bagian-bagian dari tulang badan. Ada tulang rusuk dan tulang dada, ada gelang bahu, ada gelang panggul. Nah, sekarang tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dibedakan menjadi dua, ada anggota gerak bawah dan juga ada anggota gerak atas. Yang pertama tulang anggota gerak bawah. Nah, bisa kamu lihat di layar. Ini dia bagian-bagiannya A, B, C sampai K. Kemudian tulang anggota gerak atas. Nah, ini dia bagian-bagiannya A sampai H, ya. Mulai dari tulang lengan atas sampai dengan tulang jari-jari. Kemudian mengenai sendi, ya. Sendi berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi gerak, dan juga sendi kaku. Jadi sendi gerak itu juga dibedakan menjadi berapa? Itu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi ges. Dan juga memiliki letak dan perannya masing-masing. Ya, letak dan perannya masing-masing. Misalnya seperti sendi peluru, ya, terdapat pada tulang belikat, yaitu tulang lengan atas. Kemudian sendi engsel. Ini terdapat pada tulang betis dan juga tulang paha. Jadi di antara tulang paha dan juga tulang betis. Kemudian ada sendi putar. Ini terdapat di antara tulang lengan atas dengan tulang hasta. Kemudian sendi pelana. Ya, terdapat pada jari-jari kita. Kemudian ada sendi geser. Yaitu terdapat pada sumbu tulang belakang kita. Ya, itu dia mengenai sendi. Selanjutnya mengenai otot, ya. Otot terdiri atas otot polos, otot lurik, kemudian ada otot jantung. Jadi bagaimana ciri-ciri dari otot? Dari gambar bisa kamu lihat, ya. Dari gambar bisa kamu lihat masing-masing ciri-ciri dari otot manusia, ya. Yang pertama mengenai otot polos. Tidak memiliki serat gelap dan terang. Kemudian memiliki sel-sel yang berbentuk gelendong. Kemudian terdapat sebuah inti pada tengah sel. Cara kerjanya di bawah kesadaran, reaksi lambat, tidak cepat lelah, mampu berkontraksi dalam waktu yang lama, ya. Itu dia ciri-ciri otot polos. Ini biasanya terdapat pada bagian dalam tubuh. Kemudian otot lurik. Ya, otot lurik ciri-cirinya
tersusun dari serabut-serabut panjang yang mengandung banyak inti sel. Ya. Kemudian adanya bagian yang terang dan gelap. Melekat pada rangka. Memiliki banyak inti. Cara kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran. Memiliki warna polos, tidak tahan lelah. Itu dia ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian otot jantung, ciri-cirinya mempunyai serat gelap dan terang. Cara kerjanya seperti otot polos, yaitu bekerja di bawah kesadaran. Nah, itu dia mengenai ciri-ciri otot. Ya, letaknya bisa kamu lihat pada gambar. Ya, bentuknya juga bisa kamu lihat pada gambar. Nah, itu dia mengenai otot. Jadi bagaimana cara kerja otot? Ada otot berkontraksi dan juga ada otot berelaksasi. Jadi otot berkontraksi pada saat bicep mengembang, sedangkan tricep mengempis. Ya. Jadi otot berkontraksi pada saat otot bicep mengembang, kemudian otot tricep mengempis. Kemudian otot berelaksasi pada saat otot bicep mengempis, otot tricep mengembang. Ya. Atau dengan kata lain, inilah proses otot mengalami kontraksi dan juga relaksasi. Nah, nanti kalau diminta untuk menjelaskan kembali bagaimana otot itu berkontraksi dan relaksasi, nah harus bisa anak kami menjelaskannya. Kemudian, rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Mengapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya anak kami mencari referensi yang lain. Mengapa? Ya. Nah, gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, tentunya anak-anak kami pernah melihat seperti pada gambar ada fraktura atau patah tulang mungkin. Dan kami sering mendengar patah tulang. Kemudian ada osteoporosis, ya. Kemudian ada fisura atau retak tulang. Ada lordosis, yaitu kesalahan pada posisi duduk, skoliosis dan juga kyphosis. Nah, tentunya ini adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Dan juga ini tidak diharapkan terjadi pada anak-anak kami seluruhnya, juga kepada siapapun tentunya. Nah, untuk menjaga gangguan dan kelainan pada sistem gerak, tentunya anak-anak kami tetap hati-hati dalam menggunakan atau melakukan gerak, dalam mengambil sikap duduk yang tentunya harus tegap, ya, dan juga harus mengonsumsi makanan yang sehat tentunya untuk menjaga tulang, yaitu memenuhi asupan yaitu kalsium tentunya, dan menghindari kecelakaan tentunya supaya tidak terjadi benturan ataupun terjadi patah tulang. Nah, anak-anak kami, itulah mengenai sistem gerak yang terdapat pada manusia dan juga gangguan-gangguan atau kelainan yang terdapat pada sistem gerak. Nah, tentunya untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat nanti di buku peganganmu atau di e-bookmu mengenai sistem gerak pada manusia. Demikianlah pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat serta menambah wawasan anak kami seluruhnya. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Salam SFD.